Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Alex Haryanto selaku dosen pengampu PTIK. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai implementasi Google Classroom dalam meningkatkan pembelajaran fisika di SMA atau MA. Dengan saya, Ika Triwulandari dengan NIM 22021011002002. Baik, topik pembahasan yang akan saya bahas yang pertama adalah pengertian classroom, yang kedua fitur-fitur classroom, yang ketiga langkah-langkah masuk classroom, yang keempat adalah kelebihan dan kekurangan classroom, yang kelima implementasi dalam pendidikan, yang keenam implementasi dalam fisika. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu pengertian Google Classroom. Google Classroom adalah platform gratis berbasis web yang dibuat untuk mempermudah kegiatan pembelajaran pendidik dan murid. Classroom memungkinkan para guru untuk mengatur dan menilai proses atau progres murid-muridnya sambil tetap terhubung dimanapun juga. Karena berbasis web, platform ini secara otomatis sudah terintegrasi dengan layanan Google Suite for Education lainnya seperti Gmail, Google Docs, dan Google Calendar. Jadi classroom ini sangat memudahkan untuk guru maupun siswanya. Untuk pembahasan yang kedua yaitu fitur-fitur dalam classroom. Yang pertama, fitur untuk guru. Fitur untuk guru ini membuat kelas, memberikan tugas, dan melakukan penilaian tanpa menggunakan kertas. Fitur untuk murid yaitu untuk mengetahui langsung tugas yang diberikan serta mengumpulkan langsung di Google Classroom. Fitur yang ketiga yaitu untuk orang tua murid. Mereka bisa mendapatkan email secara rutin mengenai hasil kerja anaknya dan juga melihat semua aktivitas yang dijalankan. Selanjutnya, langkah-langkah masuk Google Classroom. Langkah pertama yaitu buka classroom.google.com, lalu klik buka Classroom. Yang selanjutnya, masukkan alamat email akun Classroom, lalu klik berikutnya. Dan yang selanjutnya yaitu masukkan sandi, lalu klik berikutnya. Jika ada pesan selamat datang, tinjau pesan tersebut lalu klik terima. Untuk langkah yang terakhir, jika menggunakan akun Google Workspace for Education, klik saya seorang siswa atau saya seorang pengajar, lalu klik mulai. Baik, Google Classroom ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Berikut adalah kelebihan dari Google Classroom. Yang pertama, pembelajaran lebih mudah dan menyenangkan. Yang kedua, mendukung kolaborasi secara efisien. Yang ketiga, membantu menghemat waktu dan kertas. Yang keempat, murid lebih mudah memperoleh feedback dari pengajar. Yang kelima, file masuk ke Google Drive. Dan untuk kekurangannya sendiri, yang pertama, tampilan terlalu sederhana dan kurang menarik. Yang kedua, file manager error apabila Google Drive penuh. Yang ketiga, waktu dalam mengirim tugas dapat diatur dengan bebas. Yang keempat, sukar terjadi pembobolan akun tanpa verifikasi yang akurat. Yang kelima, kendala error tiba-tiba, sehingga terkadang terlambat mengirimkan tugas. Uh, untuk implementasi dalam pendidikan dalam pendaya gunaan Classroom, yaitu Google Classroom, aplikasi yang menggunakan jaringan internet dengan menggunakan komputer dan atau handphone menurut Hakim 2016. Google Classroom dapat mengaktifkan siswa pada proses pembelajaran yang disebabkan media ini dapat menampilkan teks, gambar, dan video pada saat proses pembelajaran berlangsung. Selain itu, aplikasi ini dapat yang pertama, menyederhanakan kegiatan membuat atau mendistribusikan dan menilai tugas siswa tanpa harus bertatap muka secara langsung, menurut Mahayoni dan Okmawati tahun 2020. Yang kedua, melakukan percakapan tentang tugas dan guru dapat mengetahui kemajuan siswa. Bel 2020. Yang ketiga, menjadi media interaksi antara guru dan siswanya atau siswa dengan siswa lainnya. Liu dan Chuang tahun 2016. Yang keempat, atau yang terakhir, menampung dan mengatur waktu pengumpulan tugas oleh guru yang akan menumbuhkan rasa kedisiplinan dan tanggung jawab bagi siswa dalam pengerjaan tugas. Karena keterbatasan adanya deadline yang digunakan oleh fitur dari Classroom itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu implementasi Google Classroom dalam fisika.
Baik, untuk yang pertama yaitu memudahkan guru dan siswa dalam proses pembelajaran fisika. Jadi, Google Classroom ini sangat memudahkan siswa untuk pengimplementasian suatu bahan ajar oleh guru untuk ke siswanya. Yang kedua, mempermudah dan efisiensi waktu pengerjaan tugas fisika dengan deadline yang sudah disistem sedemikian rupa. Jadi deadline itu diadakan atau disediakan oleh Google Classroom sendiri untuk meningkatkan kedisiplinan seorang siswa dan juga sistematikanya, ketepatan dan kecepatan juga dapat diukur dengan menggunakan sistem deadline ini. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan siswa dalam pembelajaran online yang baik. Kemampuan siswa itu malah lebih baik dengan atau lebih banyak serta meningkat dibanding dengan sebelum-sebelumnya karena dengan adanya Google Classroom ini kita juga dituntut dengan mengejar deadline serta juga dapat menambah wawasan dengan cara memperbanyak relasi pertemanan serta memanfaatkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang keempat, menjadikan siswa lebih aktif di kelas dengan fitur menarik yang tersedia di Google Classroom. Jadi siswa itu lebih aktif. Contohnya pada anak-anak yang introvert. Anak introvert itu memiliki keterbatasan untuk bercakap atau berinteraksi dengan yang lain. Jadi keterbatasan itu membuat mereka itu sukar atau takut bertanya di kelas. Dengan adanya Google Classroom ini, siswa itu dapat menghubungi dosen atau guru yang bersangkutan secara daring atau online. Karena dengan begitu dia akan lebih bisa mengapresiasi dirinya dengan kepercayaan dirinya untuk menghubungi guru yang bersangkutan. Selanjutnya, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Alex Haryanto atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.